Shalom saudara, sudah minggu kedua sebentar lagi kita lewati. Besok hari Minggu ayo kita sama-sama beribadah ke gereja dengan sepenuh hati, dengan rasa haus, rasa lapar, rindu untuk bertemu dengan Bapa di surga, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bawa hati kita, fokus kita arahkan kepada Tuhan ya. Kita minta hati yang lapar, hati yang haus, hati yang dekat, hati yang bertumbuh. Kita minta Tuhan bawa kita ke air yang tenang ya. Mari saja kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, kami rindu untuk selalu dekat denganmu. Tuhan, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Bapa kami, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber sukacita dan penghiburan kami. Tuhan, terima kasih buat waktu-waktu yang dapat kami lewati ini. Kami percaya semua karena penyertaan-Mu, semua karena kasih setia-Mu, semua karena berkat-Mu Tuhan. Ini hidup kami Bapa, Engkau pakai tubuh jiwa roh kami, Engkau kuduskan, Engkau layakkan untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi anak panah-Mu Tuhan di tangan Engkau ya Aba ya Bapa. Kami bersyukur kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, apa kata hikmat hari ini, untuk menjadi penuntun langkah kami, untuk menjadi terang bagi jalan kami Tuhan. Kami mau berpegang pada firman-Mu. Tuhan, taruh firman-Mu ini, tabur di dalam hati kami. Dan Tuhan, Kau sirami benih firman-Mu ini agar bertumbuh berbuah-buah di dalam hati dan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara, saya bersuka cita. Memang hari-hari kadang waktu mau memulai, mau merenungkan ini, kadang ada rasa kecut, kadang ada rasa tawar hati, kadang ada rasa tidak mau diterusin. Saudara, berkecamuk sekali di dalam hati ini. Tapi ketika saya bertekad, saya melangkah, saya buka Alkitab, ya, saya pasang alat rekaman, ya, kemudian kekuatan itu langsung muncul lagi, saudara. Kekuatan itu langsung kayak berapi-api, kayak membakar hidup saya, ya. Saya langsung berasa kok, rasanya saya mendapat kekuatan, mendapat sukacita gitu waktu saya mau rekaman untuk dibagikan kepada saudara. Ya, pagi-pagi kita datang mencari Tuhan. Pagi-pagi kita katakan, Tuhan, I love you. Tuhan, kami rindu padamu. Seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janjimu yang tak pernah putus di dalam kehidupan kami. Amin, saudara. Saya bacakan dulu hikmat hari ini. Amsal 12 ayat 27 sampai 28. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtadan menuju maut. Ya, Amsal Salomo, hikmat Salomo, pada zaman dia itu dia selalu melihat. Pada zaman dia itu zaman yang bangsa Israel yang sangat diberkati, tidak ada kesusahan, bahkan kita mencatat pada masa itu tembaga itu tidak dianggap orang, perak itu bahkan tidak berharga karena perak itu ada di mana-mana dan dibuang-buang orang, ditaruh aja begitu aja, ya. Yang berharga pada zaman Salomo itu adalah yang seperti emas, permata, ya. Mungkin juga kayu, ya, kayu kan didatangkan dari Libanon, ya. Barang-barang itu adalah barang-barang yang susah didapat dan itu yang berharga, ya. Nah, dia seringkali melihat ketika di dalam kekayaan, di dalam kemakmuran, ya, muncullah tipe-tipe orang ini. Ada orang yang tetap dia tahu, ya, bahwa apa yang dia peroleh itu di tangannya itu adalah harta yang berharga. Dia harus kelola, ya. Kalau dia tidak kelola, maka itu lama-lama akan habis. Ada tipe orang yang dia merasa dia cukup, ya, kemudian dia bermalas-malasan, dia berfoya-foya, dia tidak mau kerja, keras kepala, tidak mau tunduk dengan orang lain, ya.
Ada macam-macam tipe orang yang dia lihat, dan dia kategorikan ada orang malas dan orang rajin, ya. Orang malas itu tidak akan menangkap hasil buruannya, ya. Bayangkan kalau seseorang dia sudah bersusah payah berburu, kemudian karena dia udah berburu nih, dia udah panah nih, kena buruannya itu lumayan jauh sih, panahannya lumayan jauh, ya. Kena kakinya terus dia pincang-pincang. Yang berburu ini, aduh, malas ya saya ke situ jauh ya. Harus lewatin semak-semak, kemudian harus adalah biarin aja lah, saya buru yang lain aja. Itu juga kategori orang yang menganggap remeh, menganggap enteng, ya. Kemudian juga ada unsur kemalasan, ya. Dia sudah berburu, udah buruannya udah pincang, udah luka, ya. Apa susahnya tinggal datang, ya, ambil buruannya, betul nggak saudara? Dan dia harus berburu yang lain, kemudian dia memilih berburu yang lain. Belum dapat nggak? Belum tentu juga dapat, ya saudara. Nah, begitu juga kairosnya Tuhan untuk kita orang percaya, ya. Orang rajin adalah orang percaya, orang malas juga ada di orang percaya, betul nggak saudara? Ada orang yang tiap hari di gereja mulu, ya kan? Ngapain? Doa katanya, doa minta penyertaan Tuhan, minta kasih setia Tuhan. Betul saudara, Tuhan mendengarkan, ya. Tapi kairos Tuhan kalau tidak kita tangkap, ya, itu akan lewat begitu saja. Betul nggak saudara? Kita butuh keberanian, kita butuh iman, ya, untuk kita menangkap apa yang menjadi janji Tuhan, walaupun itu belum terlihat, belum kelihatan. Tapi kalau kita menangkap dengan iman, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Kerajinan itu sendiri, ya, orang yang rajin, kerajinan itu sendiri itu adalah harta, ya. Jikalau dia bekerja, dia maksimal, maka itu akan mendatangkan hasil, ya. Harta itu tidak hanya berbicara mengenai saldo di bank, ya. Kita orang yang rajin itu orang yang punya pikiran positif, orang yang punya semangat, orang yang mau hidup berjalan dan percaya kepada Tuhan, itu juga sebuah harta yang tidak ternilai, saudara, ya. Karena disitulah ada karakter, disitulah ada disiplin yang dibentuk, dan ketika itu terbentuk jadi, maka orang itu pasti akan bertumbuh. Apalagi, ya, kalau dia mengandalkan Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dia berencana, dia bawa ke kaki Tuhan, dan Tuhan yang akan menggenapinya. Betul saudara? Ya, saya berdoa saudara didorong, saudara adalah tipe-tipe orang yang terus berjuang, ya, dengan apa yang ada di tangan, kita mengusahakannya, dan jangan lupa tetap mengucap syukur apapun hasilnya, ya. Jikalau belum ada hasil, belum kelihatan terobosan, ayo datang lagi kepada Tuhan, ya. Terus minta, terus gedor, ya, pasti pintu dibukakan oleh Tuhan. Karena dia Bapa yang baik, ya, dia Bapa yang setia, ya, dia tidak mungkin memberikan ular kepada atau kalajengking atau batu kepada anak yang meminta roti kepada Tuhan, ya. Saudara, yang 28, ya, ini di jalan kebenaran pasti terdapat hidup, dan satu-satunya jalan kebenaran dan hidup itu ada pada Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain, saudara, ya. Jikalau ada orang mengatakan saudara di sana ada jalan lain, di situ ada mujizat, jangan percaya saudara, dan jangan ke sana. Hatimu jangan tertarik ke sana, ya. Jikalau hatimu tertarik dan engkau ke sana, maka engkau akan terseret. Percaya saja kepada Tuhan Yesus, ya. Alkitab ini dikumpulkan, yaitu adalah dari kejadian, dari fakta, dari kejadian yang hidup, kemudian ditulis oleh hamba-hamba, oleh nabi-nabi Tuhan, dan untuk kita, untuk membangun kita,
untuk menuntun langkah kita, saudara. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, inilah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtadan menuju maut. Bagi kita yang sudah percaya, tetap berpegang, tetap berharap, tetap bersandar kepada Tuhan Yesus. Ya, jangan berpaling ya dengan ilah lain. Ya, dengar di sana, "Woi, saya sembahyang ini, sembahyang itu, saya ke gunung ini, ke gunung itu, dan saya membawa hasil, membawa kekayaan." Saudara, jangan hatimu terpaut kepada kekayaan, ya, karena itu sifatnya semu, sifatnya sementara, ya. Kita tidak tahu bagaimana cara dia mendapatkan itu di balik gunung, di balik sembahyang dia, ya. Apakah terjadi apakah ada deal-deal dengan setan, kita tidak tahu, ya. Tetapi ketika kita tertarik, kemudian kita datang kebinasaan menuju maut, saudara, ya. Saya berdoa saudara terus hidupnya mengalami Tuhan, terus hidupnya dipimpin oleh Tuhan, terus hidupnya diberkati setahap demi setahap, terus hidupnya bertumbuh, terus hidupnya berbuah-buah di dalam Tuhan. Amin. Saudara, mari kita nyanyikan satu pujian ini. Tadi waktu saya menyiapkan lagu ini, sungguh saya merasakan sebuah sukacita tersendiri, sebuah kedamaian. Karena puji-pujian ini adalah untuk Tuhan. Mari kita nyanyikan ini. Jalan hidupku tak selalu tanpa Kamu yang pegang, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Ya Tuhan, kami ingin selalu dekat dengan-Mu. Engkaulah harta yang tak ternilai. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan, di balik dukaku telah
balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Tuhan, kami tahu di luar Engkau binasa, Tuhan. Kami mau terus berada di dalam-Mu, Tuhan. Bertatalah, bekerjalah seluas-luasnya di dalam hidup kami. Pegang erat tangan kami dan jangan tinggalkan kami. Jangan biarkan kami sendiri, ya Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami. Nyatakan Tuhan. Oh, nyanyikan dengan sungguh, saudara. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu, Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu, Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Kami percaya, Tuhan, seperti janji-Mu, sehabis hujan akan terbit pelangi. Itulah harapan bagi setiap kami yang berpegang dan percaya kepada-Mu, Tuhan. Seperti pelangi yang pasti terbit, seperti matahari yang pasti terbit di pagi hari. Itulah janji setiamu bagi setiap kami yang terus berseru dan berharap kepada-Mu, Tuhan. Bapa, tolong setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Tolong setiap kesulitan anak-anak-Mu. Jangan biarkan orang fasik, orang yang tidak takut akan Engkau, mengejek-ejek, mengolok-olokkan setiap anak-anak-Mu. Jikalau terdapat hal yang mendukakan di dalam hidup setiap anak-anak-Mu, Tuhan ubahkan, Tuhan perbarui, Tuhan berikan hati yang baru. Bapa, kami berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk sekali lagi Engkau mau mendengarkan seru doa kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami hidup. Haleluya. Amin. Saudara, firman Tuhan sudah dibagikan. Terus semangat, terus percaya. Jalani hidup ini dengan pengharapan kepada satu nama yang hidup, Yesus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengasihi. Bye-bye.